Perkenalkan, nama saya Agung Purnomo dan saya tinggal di Karangtengah di RT 14 RW 05 Blok Karangtengah Desa Lurah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa latar belakang pendidikan saya terakhir adalah di D3 Hotel Manajemen, itu dari SD Parangtripa Bandung. Alhamdulillah lulus pada tahun 1993. Dan pengalaman kerja saya banyaknya di bidang hospitality service, itu di bidang hotel, restoran, catering, dan sebagainya. Mudah-mudahan dari pengalaman kerja saya bisa saya keluarkan di BUMDes ini. Itu cita-cita saya. Suaranya agak kencang, Pak. Visi dan misi saya adalah, yang pertama, visinya adalah sebagai warga masyarakat Desa Lurah yang sudah sekian lama saya tinggal di Desa Lurah, saya ingin sekali Desa Lurah terbaik. Ini yang masih belum maksimal bagi saya, ini terbaik di masyarakat kita khususnya dan di desa lainnya, khususnya di Kecamatan Plumbon. Kalau saja semua masyarakat Desa Lurah memiliki visi ingin terbaik, insya Allah apapun kegiatannya semua bisa dilakukan. Itu visi saya sebagai warga negara Desa Lurah, ingin mengembangkan atau membantu selagi saya masih bisa. Kemudian misinya adalah menjadikan BUMDes adalah yang pertama sebagai badan usaha milik desa yang dapat meningkatkan perekonomian desa itu sendiri, khususnya adalah pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat di Desa Lurah. Kemudian untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah salah satunya harus menjalankan beberapa program. Untuk program jangka pendek, seperti dari keputusan yang saya pernah baca, keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025, itu setiap desa mewajibkan untuk membuat program ketahanan pangan, yang salah satunya diambil dari 20% dari dana desa di desa tersebut. Peruntukannya adalah untuk ketahanan pangan, salah satunya adalah di bidang peternakan, perikanan maupun pertanian. Untuk jangka pendek atau ini adalah sebelumnya adalah saya harus berbicara dulu atau mengevaluasi, kumpul beserta seluruh tokoh masyarakat yang didampingi oleh BPD dan seluruhnya, termasuk Pak Kubu dan aparat desa, apa yang akan kita telurkan untuk jangka pendek ini, khususnya ketahanan pangan. Ini penting banget, karena harus tidak bisa kita sewenang-wenang atau semerta-merta menyusun program kerja tanpa berembuk dulu dengan warga masyarakat. Ketika sudah ditemukan titik, menurut hemat saya adalah khusus untuk pangan adalah yang mungkin kalau pertanian ada masalah di air, di musim kemarau dan sebagainya, mungkin yang lebih efektif menurut hemat saya adalah pertama mungkin dari perikanan dan peternakan. Saya lihat ada titik sara yaitu di depan puskesmas sampai ke lapangan bola itu tidak tergunakan. Mungkin kalau BPD khususnya menyetujui, usulan kita salah satunya adalah ingin coba buka di situ. Contohnya di bidang peternakan atau perikanan dengan budidaya menggunakan misalkan seperti saya pernah berbicara dengan teman saya di Dinas Perikanan, yaitu dengan kolam yang berbentuk plastik gitu, bukan plastik, seperti itu. Nah, kemudian dibarengi juga dengan peternakan misalkan. Sekarang sudah saya lihat di medsos itu sudah mudah ternak dengan beberapa ayam petelur dengan otomatis kita memang melihat dari medsosnya mudah, tapi paling tidak kita juga harus belajar atau mencari tahu. Jika terpilih nanti, insya Allah saya minimal harus mendekati pemerintah khususnya dinas yang menelurkan program pangan ini. Itu harus mendekati. Apa sih sebenarnya ketahanan pangan tersebut? Itu jangka pendek. Kemudian perikanan, pertanian, misalkan pertanian juga mungkin kita bisa coba untuk budidaya pisang, pepaya dan sebagainya. Itu pun harus kita bicarakan dengan seluruh warga masyarakat. Kemudian untuk jangka panjang, nah ini saya pernah bicara dengan beberapa tokoh masyarakat, ketua BPD juga pernah saya ngobrol.
kemudian dengan Pak Kubu. Salah satunya kita tuh bercita-cita ingin adanya sebuah gedung pertemuan, ya, adanya sebuah gedung pertemuan yang, tapi saya melihat bahwa selama ini gedung pertemuan didirikan hanya untuk namanya saja. Ada gedung pertemuan desa A, desa B, tapi fungsinya tidak ada. Experience saya di bidang hospitality service, saya ingin menjadikan, karena warga desa Lura itu udah semi-semi kota, ya. Jadi banyak hajatannya tuh pengen di gedung. Ketika di BLK sudah tidak ada lagi gedung, akhirnya susah. Makanya di sini ada jangka panjang, saya ingin ketika nanti tercapai, mudah-mudahan Allah mengabulkan, kita punya sarana gedung pertemuan yang kita coba fungsikan secara manajemen hospitality service. Ya. Itu dengan mengadakan, pertama adalah membuat hidup setiap harinya, itu dengan sport hall, misalkan futsal atau bulu tangkis atau apa, disusun atau dibuat sebuah manajemen. Jadi tidak gratis, Pak, karena pemeliharaan gedung ini perlu untuk ada dana, tapi juga tidak boleh mahal ketika itu desa lurah yang memakai. Beda ketika kita dengan desa lain, warga lain yang ingin memakai, mungkin harganya berbeda. Kemudian tentang wedding tersebut atau pernikahan, itu coba kita menjadi sebuah entrepreneur atau EO, ya, event organizer. Jadi kita punya gedung, jangan sampai yang selama ini tuh toiletnya kotor, ya, kemudian tidak terurus. Nah, ini kita dari BUMDes itu kita lebih baik menggaji, ya, staf untuk mengelola atau merawat gedung tersebut, ya, sehingga ketika ada daya jualnya, ya, sebuah gedung mungkin di angka 3 juta, 4 juta, 5 juta, mungkin kalau fasilitasnya bagus, itu saya kira bisa. Saya kira itu saja. Mohon maaf terlalu panjang, karena memang saya punya cita-cita jika sinergitas antara ketua BPD dan seluruh lembaga desa beserta kepala desa bersatu, insya Allah semua bisa. Khususnya BUMDes, coba bismillah jalan bersama-sama. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.